Coba deh sekarang singkirin dulu si gue-nya kita itu, cari tahu keadaan dan pemikiran dan maksud apa yang sebenarnya ada di balik situasi yang gak enak itu sebelum kita menilai. Kalau ngomong tentang be a good friend, pasti ada saatnya kita ngelihat hal yang gak benar terjadi sama teman kita, atau justru terjadi pada diri kita. Kita harus kasih tahu, atau dikasih tahu yang benar. Dan itu gak enak banget rasanya. Jadi gimana dong cara ngasih taunya? Karena kan kita gak mau menghakimi teman kita juga. Tapi kalau didiemin, itu nggak akan bikin kita atau teman kita jadi orang yang hidupnya benar. Cubers, saat ini kita mau belajar bagaimana caranya to be a good friends, tetapi dalam konteks tidak menghakimi. Kejadiannya biasanya begini nih, pada saat teman kita curhat sama kita, terus kita tahu, sepertinya kita punya feeling nih, dia dari ceritanya dia, penjelasannya dia, seperti dia melakukan kesalahan. Lalu apa yang kita lakukan pada saat itu, kita menasihati dia. Kita mengasih tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Yang kita tidak ketahui, mungkin saja pada saat itu teman kita belum membutuhkan itu semua. Atau dia sudah tahu dia salah. Dia hanya datang kepada kita karena dia menganggap kita adalah good friends, adalah teman yang bisa dipercaya untuk dia bisa ceritakan hal ini. Sehingga bisa mendukung perasaannya pada saat itu. Good friends yang tidak menghakimi adalah pada saat teman kita mempercayakan ceritanya pada kita memposisikan diri kita mendukung perasaannya. Walaupun kita tahu dia salah. Kita tidak mendukung kesalahannya. Sekali lagi kita tidak mendukung kesalahannya. Tetapi saya percaya pada saat teman kita salah, pada saat teman kita merasa bingung apa yang harus dia lakukan, mungkin sedih, sakit hati, dia yang pertama kali dia cari adalah orang yang bisa mengerti perasaannya. Perasaannya yang kita dukung, bukan kesalahannya. Mungkin pada saat itu dia mengerti dia sudah salah, tetapi perasaannya. Dan kita adalah good friends. Kita good friends adalah orang yang menempatkan posisinya adalah sebagai orang yang selalu ada pada saat teman kita membutuhkan kita. Pada saat teman kita menceritakan permasalahan, kita ada di situ untuk mendengarkan, mendukung dia. Dan pada saat dia minta kepada kita nasihat, pada saat dia minta bagaimana saya seharusnya, itulah saat yang tepat di mana kita bisa memberikan nasihat. Tetapi jika saatnya tidak tepat, apa yang terjadi? Kita akan lebih menghakimi dia. Kita akan memojokkan dia sehingga yang tadinya seharusnya dia keluarkan, misalnya kesalahannya dia, tidak jadi dia keluarkan. Cubers, kita mesti belajar satu hal. Tuhan Yesus, kalau dia adalah sahabat, buat saya dia adalah sahabat yang luar biasa. Karena kita bisa datang pada saat kita punya masalah, pada saat kita melakukan kesalahan, kita bisa datang kapan saja. Dan dia mendengarkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia bisa melihat semua yang kita lakukan. Dia tahu kalau kita melakukan kesalahan. Bahkan sebelum kita lakukan pun dia tahu. Dia tahu semuanya. Dia adalah satu-satunya pribadi yang pantas untuk menghukum kita. Tetapi apa yang dia lakukan pada saat kita datang sama dia? Dia mendengarkan. Bahkan dia mengampuni kita kalau kita minta ampun sama dia. Tuhan Yesus adalah real good friends. Dan kita juga adalah good friends. We wanna be a good friends untuk teman-teman kita. Kalau kita mau jadi good friends buat teman-teman kita belajar itu. Jangan menghakimi. Kita pengen pertemanan kita bikin kita dan teman kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi gimana dong kalau masalah pertemanan kita udah kayak benang kusut? Coba kamu curhat dulu ke nomor ini. Jangan dipendam sendirian. Be a good friend. Stop judging, start caring. Jangan menghakimi, mulailah peduli.